warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Disno Putri Handikasari, mahasiswi program studi ilmu gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM J3 10 200 187. Nah, pada video kali ini saya dengan rekan saya akan membahas atau berdiskusi mengenai kesehatan mental di masa pandemi. Saya akan memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Delinta Wikitasari, mahasiswa Manajemen Kebijakan Publik dari Visipol Universitas Gadjah Mada. Nah, itu tadi teman-teman. Selanjutnya langsung saja menuju ke sesi diskusi. Himbauan untuk menjaga kesehatan mental di tengah situasi pandemi ini memang menjadi satu hal yang penting ditekankan dalam keseharian. Gimana enggak teman-teman? Setiap hari kita mendengar kasus COVID yang semakin meningkat. Kemudian kita melihat orang-orang terdekat kita ternyata terpapar COVID itu sendiri. Dan gak usah diperdebatkan lagi, COVID is real, apapun teori di balik semua ini. Nah, ngomong-ngomong, aku pengen ngasih tahu dulu nih sama kalian semuanya. Kenapa kita ngebahas tentang isu kesehatan mental yang dikorelasikan dengan situasi pandemi ini? Berdasarkan data dari WHO atau World Health Organization, kecemasan serta depresi yang dialami oleh individu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh mereka. Jadi, ketika imun kita menurun, jangan-jangan dipengaruhi oleh psikologis atau masalah mental sendiri. Nah, di sini saya akan berdiskusi dengan teman saya, akan menanyakan menurut Anda apa yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri. Kalau menurut pandangan aku sih, kesehatan mental itu adalah keadaan di mana psikis kita itu terganggu. Kalau misalnya kita dihadapkan akan sebuah sesuatu tuh mungkin kayak kita terlalu berpikir yang berlebihan, sehingga mungkin nanti bisa menimbulkan gejala-gejala yang negatif dari pikiran yang terlalu berlebihan tersebut. Bisa jadi stres atau nggak bisa jadi mau ketemu orang-orang banyak itu punya perasaan takut ya, kayak pokoknya mental kita itu nggak siap apabila dihadapkan pada sesuatu yang mungkin sesuatu tersebut punya pengaruh yang negatif ke diri kita. Itu sih kalau mungkin menurut aku tentang kesehatan mental. Nah, setuju banget teman-teman. Jadi, kesehatan mental itu dimana kondisi psikis kita terganggu apabila kita dihadapkan dengan suatu hal yang membuat kita mungkin merasa ketakutan yang berlebihan atau khawatir. Nah, disitulah dimana kesehatan mental kita terganggu. Nah, dari pernyataan tersebut atau dari pendapat Anda, selama 2 tahun terakhir ini atau saat pandemi berlangsung, kan banyak orang yang merasa dirinya itu jadi putus asa karena mungkin ada masalah dengan ekonominya atau dengan mungkin kehilangan orang terdekatnya yang mungkin setiap hari bersama. Tiba-tiba dalam kondisi seperti ini dia akan kehilangan apa yang Anda alami di 2 tahun terakhir ini. Kalau dari pengalaman pribadi aku sih sebenarnya udah berlangsung lama sebelum pandemi ini. Nah itu aku punya masalah sama keluarga. Jadi tuh kayak aku tuh anak broken home. Jadi mungkin aku tuh dihadapin pada sebuah gamofobia. Jadi buat teman-teman semuanya, gamofobia itu adalah istilah di mana kita itu mempunyai kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan terhadap sebuah pernikahan. Nah, menurutku ketakutan tersebut apabila misalnya kita sharing ke orang-orang dan orang-orang yang kita ajak sharing tersebut tidak sepaham atau sefrekuensi dengan kita, malah kita yang dianggap nggak normal atau malah dianggap berbeda dari mereka. Oh, jadi dianggap berbeda ketika Anda sharing dengan orang lain atau berkumpul dengan orang lain dan bercerita tentang pernikahan. Gimana perasaan Anda atau kejadian apa yang telah Anda alami ketika Anda bersharing tentang pernikahan itu? Jadi tuh menurutku ini balik lagi ke opini dari masing-masing individu tersebut. Mungkin menurut mereka hidup yang ideal atau standarisasi hidup bahagia itu ya dimulai dari sekolah, kuliah, kerja, nikah, lalu punya anak.
Tapi mereka nggak tahu tahap mencapai 4 itu pasti orang itu mempunyai cerita atau masa lalu yang sendiri-sendiri yang mungkin enggak sebahagia dari orang-orang tersebut. Kalau misalnya menurut aku, ketika aku berbicara tentang pernikahan yang menurut aku tidak apa-apa, tidak punya anak, itu kan suatu otomatis ada pro dan kontranya kan. Nah, mungkin bagi orang-orang yang kontra terhadap statement tersebut, mungkin mereka merasa aku yang dianggap nggak normal akan sebuah stigma tersebut. Kalau dari akunya sih ya menghadapinya mungkin ya itu kebebasan mereka berpendapat, mereka mau mengeluarkan opini tersebut. Tapi menurutku mereka itu lupa dan mungkin mereka nggak aware sama masalah kesehatan mental. Mereka langsung menjudge kalau misalnya kita itu dianggap salah atau berbeda apabila kita memutuskan atau memiliki kekhawatiran terhadap pernikahan atau bahkan ketakutan terhadap memiliki keturunan. Menurutku mereka yang kontra terhadap pemikiran-pemikiran kayak gitu sih, menurutku mereka nggak paham konsep dari mental health itu sendiri. Gitu sih menurutku. Dan menurutku untuk orang-orang yang memutuskan tidak punya anak selagi mereka nggak mengganggu kebahagiaan orang lain sih, menurutku wajar-wajar aja, karena menurutku bakalan lebih egois ketika kita dipaksa untuk melahirkan tapi kita nggak punya kesiapan mental, finansial, kesiapan edukasi si anak, itu nanti malah dikhawatirkan anaknya yang nggak memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik ke depannya. Gitu sih menurutku. Dan itu biasanya mungkin terjadi di lingkungan yang masih konvensional, kayak misalnya di pedesaan. Beda lagi cerita sama orang-orang perkotaan. Nah, jadi kalau misalnya kita menerapkan stigma-stigma atau pemikiran tersebut di lingkungan yang circle-nya itu orang-orang konvensional, pasti kita yang akan dianggap berbeda dari orang-orang tersebut. Gitu. Oke, baik. Jadi ketika kita berada di dalam sebuah masalah, mungkin tidak semua orang bisa menerima kita dengan atau memahami kita ketika kita dalam masalah tersebut. Sebagian besar orang menganggap kita itu nggak normal, karena masa iya seseorang itu nggak pengen nikah dan setelah nikah nggak pengen punya anak, nanti bagaimana ke depannya, seperti itu. Tapi sebagian orang bisa memahaminya karena mereka tahu masalah yang dihadapi sebelumnya seperti apa. Oke, jadi salah satu alternatif atau solusi ketika kita memiliki sebuah kesehatan mental kita terganggu, kita disarankan untuk pergi ke psikiater gitu ya. Nah, tapi kan nggak semua orang tuh gimana ya, bukan nggak mampu tuh bukan, cuman kayak kalau pergi ke psikiater kan juga membutuhkan biaya, terus nanti kedepannya kan masih juga berlanjut seperti apa gitu. Nah, kalau menurut Anda apa yang tips atau solusi gimana caranya agar Anda itu tidak menjadi asing di mata orang lain, atau gimana Anda menghadapi perkataan orang lain seperti itu? Sebenarnya sih kalau dari pengalaman aku sendiri, aku itu punya perubahan self healing terkait gamofobia aku tadi. Nah, itu kalau dulu sebelum pandemi itu tuh cara mengatasi kesehatan mental aku itu kayak caranya aku hangout bareng temen, terus nonton, makan, atau enggak nanti sebulan sekali tuh wajib baju baru atau enggak tas baru atau enggak sepatu. Nah, itu dulu sebelum pandemi. Tapi makin kesini aku tuh sadar, kalau aku kayak gitu tuh kayak lebih ngebentuk aku jadi individu yang konsumerisme. Jadi itu kayak enggak menyelesaikan masalah kesehatan mental aku. Jadi ketika aku bertemu sama orang, ya udah hahaha lupa sama masalahku. Tapi ketika aku balik sendiri di kamar, di rumah dan gak ada orang, itu kesehatan mental aku itu keganggu lagi. Itu sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi itu caranya aku buat mengatasi tersebut,
aku pernah konsultasi ke temen yang menurut aku bakalan ngasih feedback baik, maksudnya temen yang harus bener-bener tersaring gitu. Nah kata dia bilang kalau misalnya coba deh deketin diri ke Tuhan kamu, padahal yang ngomong kayak gitu itu bukan dari agama yang sama kayak aku, jadi agama di luar Islam. Coba deh kamu deketin dengan Tuhan kamu. Nah mulai dari situ aku banyak searching artikel jurnal agama, terkait agama, atau juga nonton kajian-kajian. Banyak kan sekarang di versi YouTube, jadi nggak perlu datang ceramah langsung. Nah, dari situ sih aku mulai kayak sadar, oh iya, jadi ternyata selama ini pemikiran aku yang kayak gitu tuh ya sebenarnya bukan salah sih, cuman kayak misalnya di agama enggak dianjurkan seperti itu gitu. Nah jadi menurutku cara terbaik untuk mengatasi kesehatan mental ini selain konsultasi atau sharing ke psikiater itu juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena ketika kita merasa sendiri dan ketika kita, kalau pengalamanku ya, ketika kita sendiri terus mendekatkan diri kepada Tuhan, yang kalau misalnya dalam agama Islam tuh ya sholat, ngaji, dan ketika kamu bisa menangis sejadi-jadinya, menurutku itu salah satu cara terbaik sih, cara kita untuk mengatasi kesehatan mental. Karena menurutku gamofobia itu ada tren yang muncul baru namanya child free. Jadi kita itu ada gerakan baru, kita nggak mau memiliki anak setelah menikah. Dan menurutku itu bagi sebagian orang yang mungkin itu adalah keputusan yang wajar, karena mungkin mereka mempunyai masa lalu tersendiri akan ketakutan tersebut. Tapi menurutku kalau dibalikin lagi nih ke versi hukum Tuhan atau hukum agama, memiliki anak atau tidak memiliki anak itu kan udah merupakan karunia atau takdir Tuhan. Jadi ketika mereka berpedoman pada konsep child free tersebut, dan apabila nanti mereka suatu saat menikah dan tiba-tiba punya anak dan tiba-tiba ada gerakan aborsi atau apa, menurutku itu udah salah kaprah sih. Soalnya menurutku hukum agama atau hukum Tuhan itu harus dijadikan landasan dari apapun masalah yang kalian hadapi. Jadi nggak usah takut nih kalau misalnya punya masalah mental, kamu gini. Kalau misalnya kamu udah nggak percaya sama orang atau nggak mendapat feedback yang kamu inginkan dari orang, bahkan dari psikiater. Nah kalau dari caraku, kamu mendekatkan diri kepada penciptamu, itu perlahan-perlahan itu bakalan bisa teratasi. Baik teman-teman, jadi setiap orang itu mempunyai solusi tersendiri untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Mungkin kalau rekan saya yang dulu awalnya dia menyelesaikan masalahnya itu dengan cara bersenang-senang, dengan hangout bareng temannya dan belanja-belanja, tapi dia sadar bahwa apa yang telah dilakukan itu tidak akan menyelesaikan masalah ini. Nah, suatu ketika teman saya meminta saran kepada temannya, dan temannya itu memberikan saran bahwa coba kamu dekatkan diri sama Tuhanmu, mungkin itu bisa menjadi solusi untuk memecahkan masalahmu. Nah ternyata benar, lama-kelamaan semakin kesini dia mencoba untuk mendekatkan diri sama Tuhannya. Dia mulai kayak mendengarkan kajian-kajian dari YouTube seperti itu. Nah dari situ teman saya merasa bahwa dengan cara seperti itu dia sedikit demi sedikit bisa mengurangi beban masalahnya gitu, dan dia bisa menerima dirinya bahwa oh iya, aku itu berhak untuk bahagia dan aku berhak untuk memiliki keinginan atau seperti itu. Nah baik, jadi teman-teman, mungkin di situasi pandemi ini tidak semua orang yang memiliki masalah seperti rekan saya. Mungkin ada juga yang mungkin mereka kehilangan pekerjaannya, atau kehilangan orang terdekatnya, atau dia kondisi ekonomi sedang terganggu. Nah mungkin dari hal-hal itu teman-teman bisa menata lagi harapan-harapan apa yang akan dilakukan setelah pandemi, kemudian kayak kita produktif lagi nih di hari-hari yang mungkin sekarang pandemi semakin hari semakin berkurang ya kasus-kasus pandemi. Oke teman-teman, cukup sekian
diskusi kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin merasakan hal seperti ini. Dan semoga setelah pandemi ini kita bisa berkumpul-kumpul lagi supaya kita merasakan kebahagiaan, sedikit mengobati rasa rindu, rasa khawatir atau gelisah, karena kita ini kan nggak boleh keluar ya, kayak PPKM, kita nggak boleh kemana-mana. Jadi semoga pandemi segera berlalu dan kita semua bisa segera berkumpul. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parts of me were made by you, and planets keep their distance too.